Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Neza Nur Aisyah Agisti dengan NIM 231340075 dari kelas BKI 3B. Video ini merupakan tugas animasi saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian. Selamat menyaksikan. Mata kuliah Psikologi Kepribadian diampu oleh dosen Ibu Nina Fitriani, SOS MPD. Saya mengambil judul Holisme dan Humanisme dari Abraham Maslow. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Materi yang akan disampaikan yaitu motivasi, hierarki kebutuhan Maslow, aktualisasi diri, organisasi kepribadian, serta aplikasi dan evaluasi teori Maslow. Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik terkemuka, dikenal karena kontribusinya dalam memahami motivasi dan aktualisasi diri manusia. Ia menentang pandangan pesimistis psikoanalisis dan pendekatan mekanistik behaviorisme, menekankan potensi positif dan pertumbuhan manusia. Maslow mengusung humanisme dan holisme sebagai landasan pemikirannya, yang tercantum dalam teori hierarki kebutuhannya. Humanisme dalam konteks pemikiran Maslow menekankan martabat dan nilai kemanusiaan sebagai inti dari keberadaan manusia. Ia percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sehat dan kreatif dan memiliki tanggung jawab untuk mencapai aktualisasi diri. Humanisme menentang pandangan yang mereduksi manusia sebagai mesin atau makhluk hidup yang didorong oleh insting dasar. Prinsip-prinsip utama humanisme: kebebasan dan tanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Potensi dan pertumbuhan. Manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Aktualisasi diri, yaitu memaksimalkan potensi dan mencapai kepuasan dalam hidup serta keunikan individu. Setiap individu memiliki keunikan dan nilai yang tidak dapat disamakan. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan untuk menjelaskan motivasi manusia. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, dengan kebutuhan dasar di bagian bawah dan kebutuhan yang lebih tinggi di bagian atas. Kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi menjadi dominan. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis mencakup makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan keamanan mencakup keamanan dan perlindungan dari bahaya. Kebutuhan cinta, dicintai, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan penghargaan, dihargai, dihormati, dan diakui, serta aktualisasi diri. Aktualisasi diri menurut Maslow adalah puncak dari hierarki kebutuhan manusia, di mana seseorang mencapai potensi penuhnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ini bukan sekadar mencapai kesuksesan atau mendapatkan pengakuan, tetapi lebih kepada pemenuhan diri dan kepuasan batin. Ciri-ciri aktualisasi diri: menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, bersikap spontan dan autentik dalam mengekspresikan diri, memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, memiliki rasa kebebasan dan otonomi dalam mengambil keputusan, memiliki kemampuan untuk merasakan dan menghargai pengalaman hidup, serta memiliki hubungan interpersonal yang sehat dan mendalam. Organisasi kepribadian. Maslow memandang kepribadian sebagai organisasi dinamis yang terstruktur oleh kebutuhan dan potensi manusia. Ia percaya bahwa kepribadian berkembang melalui proses pemenuhan kebutuhan dan pencapaian aktualisasi diri. Faktor-faktor pengaruh: pengalaman hidup yang membentuk nilai, keyakinan, dan perilaku seseorang. Interaksi dengan orang lain mempengaruhi perkembangan kepribadian. Kebutuhan yang belum terpenuhi dapat menyebabkan konflik batin dan memengaruhi perilaku. Potensi yang belum teraktualisasikan dapat menyebabkan rasa tidak puas dan keinginan untuk berkembang. Aplikasi teori Maslow dalam psikologi, memahami motivasi dan perilaku manusia, membantu dalam terapi dan konseling.
Dalam pendidikan, merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam manajemen, memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan aktualisasi diri. Dalam pemasaran, membangun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Evaluasi teori Maslow. Keunggulan teori Maslow memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami motivasi dan aktualisasi diri manusia. Ia menekankan pentingnya pertumbuhan dan potensi manusia, serta memberikan inspirasi untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Kelemahan, teori Maslow tidak selalu berlaku universal dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Selain itu, teori ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana aktualisasi diri dicapai dan bagaimana proses perkembangan kepribadian. Contoh studi kasus, seorang karyawan bernama Budi yang sebelumnya merupakan pekerja keras dan berdedikasi tinggi mengalami penurunan motivasi kerja. Budi terlihat kurang antusias, sering absen, dan kualitas kerjanya menurun. Manajer Budi, Pak Andi, khawatir dengan kondisi ini dan ingin mencari solusi untuk membalikkan motivasi Budi. Analisis teori Maslow. Kehilangan motivasi Budi kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan yang tak terpenuhi, bukan kebutuhan fisiologis. Ia mungkin merasa tidak aman di tempat kerja, kurang dihargai, dan tak mendapat penghargaan. Potensi perkembangannya juga mungkin terhambat. Solusinya, mediasi konflik, lingkungan kerja nyaman, apresiasi kontribusi dan kolaborasi tim, pengakuan kinerja, pelatihan, dan potensi promosi, peluang pengembangan diri, serta proyek yang menantang. Hasilnya, motivasi Budi meningkat, kinerja membaik, dan ia kembali menjadi karyawan yang produktif. Kesimpulannya, memahami kebutuhan karyawan berdasarkan teori Maslow membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan meningkatkan produktivitas. Kesimpulan, teori Maslow yang dikenal sebagai teori hierarki kebutuhan memberikan pemahaman yang mendalam tentang motivasi manusia. Teori ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terstruktur dalam bentuk hierarki, di mana kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi, seperti cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Thank you everyone, and see you later.